Serial Kitab Tauhid bagian 58, bentuk-bentuk sihir. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, demikian juga dengan Imam Abu Daud dan Imam Ibn Hibban rahimahumallahu ta'ala, meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, Innal iyafata wa tarqa wa tiyarata minal jibt. Sesungguhnya iyafah, tarq, dan tiyarah termasuk jibt. Auf berkata, iyafah adalah menghalau burung, sementara tarq adalah garis yang digoreskan di tanah. Sedangkan jibt, menurut Al-Hasan Al-Basri, adalah suara syaitan. Tiga hal yang disebutkan dalam riwayat ini adalah beberapa di antara bentuk sihir. Iyafah adalah amalan yang dilakukan oleh para tukang ramal untuk meramal apa yang akan terjadi di masa depan menggunakan nama, suara, dan arah terbang burung. Sementara tarq adalah perbuatan yang dilakukan oleh tukang ramal juga untuk meramal apa yang akan terjadi di masa depan dengan membuat gambar atau garis di atas tanah. Demikian pula dengan al-jibt. Al-jibt adalah sihir atau semacam sihir. Al-Hasan Al-Basri menyebut al-jibt sebagai suara syaitan. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa bentuk sihir. Tujuannya agar kita mengenal untuk menghindarinya. Karena banyak di antara manusia tidak mengenali hal-hal ini sehingga mereka menyangka bahwasanya amalan-amalan tersebut adalah bentuk keramat para wali sampai-sampai mereka menyembah para pelakunya. Akibatnya mereka pun jatuh dalam kesyirikan besar. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, Man iqtabasa syu'batan minan nujumi faqad iqtabasa syu'batan minas sihr zada ma zada. Barang siapa mempelajari satu cabang dari ilmu nujum, yaitu ilmu perbintangan yang digunakan untuk meramal masa depan, maka ia telah mempelajari satu cabang dari ilmu sihir. Semakin ia bertambah keilmuannya dalam ilmu nujum tersebut, maka semakin bertambah ilmu sihirnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Ilmu nujum atau ilmu perbintangan yang dilarang dalam hal ini adalah jika digunakan untuk mereka-reka atau meraba-raba perkara yang akan terjadi di masa depan. Ini termasuk perkara yang gaib, dan perkara yang gaib hanya Allah yang tahu. Ilmu nujum yang dimaksud di sini adalah salah satu bentuk ilmu sihir yang membatalkan tauhid. An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Man 'aqada 'uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara, wa man sahara faqad asyraka, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang mengikat buhul-buhul lalu meniup-niup pada buhul tersebut, maka dia telah melakukan praktek sihir. Barang siapa yang melakukan praktek sihir, maka dia telah berbuat kesyirikan. Dan barang siapa yang bergantung kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan diserahkan kepada sesuatu itu, dibiarkan terlantar dan tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat ini Nabi menjelaskan salah satu bentuk sihir agar umatnya terhindar dari kesyirikan. Di antara jenis sihir adalah seseorang membuat buhul-buhul dari benang dan semisalnya, lalu meniupkan mantra-mantra yang disertai sedikit semburan ludah pada buhul-buhul tersebut. Inilah yang biasa dilakukan oleh tukang sihir, membuat buhul lalu meniupnya pada setiap ikatan dengan mantra-mantra agar bisa menjalankan sihirnya. Jiwanya yang busuk membayangkan keburukan. Dia meminta bantuan syaitan lalu meniup pada buhul-buhul tersebut. Maka keluarlah dari jiwanya yang busuk nafas disertai ludah yang bercampur keburukan dan bantuan syaitan. Maka sihir itu pun menimpa sasarannya, tentu saja dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala secara kauni. Tentu saja sihir tidak akan berefek tanpa seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, maukah saya beritahukan kepada kalian tentang adhu atau sihir? Dialah an-namimah, yaitu adu domba, yaitu banyak berbicara keburukan dan menanamkan permusuhan di hati-hati manusia. Hadis riwayat Muslim.
Dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW menyebut an-namimah atau perbuatan mengadu domba termasuk salah satu bentuk sihir. Namimah digolongkan sebagai salah satu bentuk sihir karena namimah bisa memecah belah hati manusia dan merusak hubungan mereka. Namun para ulama membedakan hukum bagi pelaku namimah dengan hukum bagi pelaku sihir dari sisi kekufurannya. Pelaku namimah tidak sampai kepada derajat kufur, sementara orang yang melakukan praktek sihir telah menjerumuskan dirinya ke dalam kekufuran. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna minal bayani la sihra." Sesungguhnya di antara kepandaian atau kefasihan dalam berbicara benar-benar terdapat sihir yang mampu mempengaruhi. Yang demikian, jika kehebatan dalam berbicara digunakan untuk menjadikan yang batil tampak layaknya kebenaran, atau sebaliknya, digunakan untuk menampakkan kebenaran layaknya kebatilan. Rasulullah SAW menyebutnya sebagai salah satu bentuk sihir. Kefasihan berbicara yang digunakan untuk membela kebatilan atau menutupi kebenaran adalah kefasihan yang tercela, sampai-sampai Nabi SAW menggolongkannya sebagai salah satu bentuk sihir. Namun tentu saja hukumnya berbeda antara orang-orang yang menggunakan kepandaian berbicaranya untuk membela kebatilan dengan orang yang benar-benar melakukan praktek sihir. Orang yang pandai bersilat lidah untuk membela kebatilan tidak sampai kepada derajat kekufuran. Namun orang yang melakukan praktek sihir karena dia telah meminta pertolongan syaitan, maka dia telah menjerumuskan dirinya ke dalam kekufuran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari terjerumus pada bentuk-bentuk sihir. Telegram channel Kristal Iman.